Waktu itu bojo akeh itu tren. Orang tuh kalau kaya gengsi kalau punya istri hanya satu itu. Harus banyak. Apalagi penguasa. Wih, penguasa tuh banyak. Plus selir. Nabi Dawud 100. Nabi Sulaiman 300. Mbuh piye carane? Wih, ini pertanyaan rada rawan nih. Tapi enggak apa-apa, ditanya ya tak jawab. Ustaz, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4 tapi membatasi umatnya hanya 4? Hanya begitu 4 ya akeh lho. Ini memang sering jadi bahan olok-olok oleh orang non muslim dan menganggap Nabi Muhammad itu enake dhewe nikah banyak tapi umatnya dibatasi 4. Yang membatasi 4 bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kan surat An-Nisa tuh, surat An-Nisa itu Madaniyah kan? Madinah. Jadi gini, para sahabat setelah turun surat An-Nisa ayat 3 itu, masna wa thulatha wa ruba' itu, maka maksimal 4. Lah wis kadung dicerai. Gimana ya? Itu syariat, taat pada syariat wajib. Ndak usah protes, ndak usah gelo. Oh yang ngesak nih, sudahlah, Allah SWT maha tahu, maha bijak, maha penyantun, maha rahman rahim. Waktu itu bojo akeh itu tren. Apa tren? Ya tren ya. Jadi orang tuh kalau kaya gengsi kalau punya istri hanya satu itu. Harus banyak. Apalagi penguasa. Wih, penguasa tuh banyak. Plus selir. Itu ndak Islam, ndak non Islam, pokoknya semuanya. Kalau Islam kan sejak zaman Nabi aja. Tapi sebelum itu para penguasa itu banyak. Nabi Dawud 100, Nabi Sulaiman 300. Mbuh piye carane? Wis gak usah mikir tau kono lah ya. Tau kono ndi Mas? 300 lho, digilin bendino lho. Wong situ agak kebagian setahun pisan ya. Wallahu alam. Wis itu bukan urusan kita, tapi yang jelas dalam sejarah memang istri para pemimpin itu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun dengan Siti Khadijah monogami, hanya Siti Khadijah. Baru setelah Siti Khadijah wafat, beliau poligami atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang diwaleni langsung Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya wali. Yaitu Zainab binti Jahsy. Itu mantan menantunya, tapi menantu anak pungut Zaid ya, bin Harithah itu. Wes, Nabi sudah nikah banyak, dan ini tren saat itu, gengsi saat itu, kewibawaan saat itu, dan Nabi jelas bukan soal syahwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya anak dari istrinya itu hanya 2, dari Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Qibtiyah, Maria Qibtiyah. Itu hanya 1, Maria Qibtiyah. Yang Sayyidah Khadijah memang banyak, tapi yang lain tidak punya anak. Tapi memang budak mestinya, mereka sebagian juga tawanan perang, tapi kemudian dimerdekakan, hadiah dimerdekakan, jadi istri semua. Kalau raja yang lain, kaisar-kaisar itu selir, dan itu saat itu sah. Tapi Nabi tidak, semua dihormati dengan status istri. Yang hidup satu zaman masih sama-sama hidup itu 9, semuanya totalnya 14. Yang diceraikan 3, tapi yang 1 rujuk yaitu Sayyidah Hafsah, yang 2 diceraikan karena 1 ada cacat disembunyikan, sehingga ini syariat, kalau ada wanita cacat disembunyikan maka boleh dicerai. Nabi tapi mencerai dengan sangat baik-baik, kemudian diberi mut'ah atau diberi hadiah. Yang 1 tidak mau
karena dikawin apa yang punya ingin mantu Nabi itu orang tuanya, bapaknya, dan saat itu boleh seperti itu. Ternyata setelah mau dikumpuli, wanita ini tidak mau. Nabi tentu lapang dada dan diceraikan. Wes. Tapi ketentuan Allah SWT setelah turun surat An-Nisa ini, Nabi SAW tidak boleh nikah lagi. La yakhillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaji walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat aymanuhun. Surat Ahzab itu. Nabi tidak boleh nikah lagi, satu. Yang kedua, istri Nabi tidak boleh dinikah oleh siapapun. Wala an tankihu azwajahu min ba'di abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Surat Ahzab juga. Tidak boleh janda Nabi dinikahi oleh siapapun, tidak boleh. Kan kasihan kalau dicerai kemudian nanti menjanda seumur hidup. Maka untuk Nabi tidak usah dicerai, tapi juga jangan nikah lagi, jangan nambah, cukup yang ada itu. Yang ada itu syariat Islam sebelum ada pembatasan. Nah, setelah ada pembatasan, umatnya dibatasi. Karena istri umatnya ini kan boleh dinikahi oleh siapapun. Jandanya itu loh, janda umat Nabi Muhammad itu boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, janda Nabi tidak boleh. Ini Quran yang menyatakan Al-Quran. Jadi Nabi SAW nikah bukan karena syahwat, tapi karena perintah Allah SWT. Umumnya karena dakwah. Kok tahu kalau bukan karena syahwat? Satu, semua sudah berumur dan janda. Dua, tidak ada yang punya anak. Bahkan Sayyidah Aisyah yang dinikah dalam keadaan perawan satu-satunya, istri Nabi perawan itu Sayyidah Aisyah, juga tidak punya anak. Loh, kalau gitu tidak diapa-apakan. Oh jangan, sudah ojo katuan atau ojo katuan. Ya, ada semua istri Nabi itu senang bersuamikan Nabi SAW. Bahkan ada satu ayat, wa mra'atan mu'minatan iwabat lin nabiyyi in aradan nabiyyu yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada, andai kata ada wanita memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dinikahi dan Nabi mau, boleh. Tapi sebelum ada pembatasan itu, setelah itu Nabi juga tidak nikah lagi. Oke, jadi kenapa Nabi 4? Karena Nabi membatasi umatnya 4, karena yang membatasi Allah SWT. Nah, kenapa Nabi tidak juga membatasi dirinya? Karena oleh Allah dilarang. Enak kan? Loh, itu kan Al-Quran semua loh. Jadi tidak main-main soal jumlah istri Nabi, soal apa Nabi menikah lebih dari 4, kemudian Nabi tidak menceraikan istrinya, dan Nabi membatasi umatnya.